Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi laptop atau Windows yang lemot. Nah, kadang kita sering ya menemui laptop atau Windowsmu ketika kamu gunakan untuk multitasking atau pekerjaan aplikasi-aplikasi yang medium. Nah, kamu merasa bahwa laptopmu sangat lemot atau bahkan mungkin bisa malah hang. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama kita bisa melakukan beberapa upgrade ini dari segi hardware-nya ya, dari sisi hardware-nya. Kita bisa melakukan upgrade. Nah, yang pertama kita bisa apa? Upgrade apa dulu? Nah, yang pertama kita bisa mengupgrade RAM. Nah, jadi untuk kamu tipe user yang sering melakukan multitasking, maka RAM sangat diprioritaskan untuk kamu upgrade terlebih dahulu dibanding yang lain. Karena misalnya seperti ini, multitasking itu apa? Nah, multitasking adalah ketika kamu sedang membuka aplikasi secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan saya membuka Chrome, sudah terbuka, lalu saya minimize. Setelah itu saya membuka Word, Office. Nah, saya minimize lagi. Setelah itu saya membuka Excel. Oke, lalu saya minimize. Nah, ini yang dinamakan multitasking, aplikasi yang berjalan secara bersamaan seperti ini. Nah, jadi untuk kamu yang tipe user yang sering melakukan multitasking, maka upgrade RAM ini sangat direkomendasikan karena RAM berfungsi untuk penyimpanan yang digunakan sebagai multitasking. Nah, jadi ketika kamu multitasking yang digunakan memori apa? Bukan hard disk lagi, tapi adalah RAM. Nah, jadi ketika kamu multitasking memori yang digunakan RAM seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mengupgrade sesuatu ya kita sesuaikan kebutuhan kita dulu untuk apa. Nah, tadi sudah RAM. Sekarang kita akan membahas mengenai hardware yang lainnya. Nah, ketika kamu adalah tipe user yang ingin cepat dalam segala hal dan mungkin spek laptopmu masih low end, maka kamu bisa mengupgrade SSD. Nah, SSD itu apa? Nah, SSD itu sama seperti hard disk, media penyimpanan. Bedanya apa? Kalau hard disk dia masih menggunakan piringan, tapi kalau SSD dia menggunakan chipset. Jadi bedanya apa kok piringan dan chipset? Nah, ketika kamu menggunakan hard disk, otomatis file-filemu dia ada dalam bentuk piringan itu. Jadi ketika kamu misalkan kamu ingin membuka Chrome ya dia perlu mencari dulu, dia muter, piringan itu muter mencari letak Chrome di mana. Nah, tapi kalau kamu menggunakan SSD dia chipset, dia nggak perlu mencari lagi karena dia sudah tahu letaknya. Seperti itu, jadi dia lebih cepat, bahkan hampir 10 kali lipat lebih cepat daripada hard disk untuk SATA 3, SSD SATA 3. Saya sudah merasakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk kamu yang misalkan kamu memiliki laptop yang bisa dibilang low end dengan spesifikasi yang kurang bagus, kamu bisa melakukan upgrade SSD. Nah, untuk prioritasnya ya. Nah, saya itu baru RAM. Nah, seperti itu. Nah, tadi RAM dan SSD sudah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Lalu yang ketiga kita bisa upgrade prosesor. Nah, ini prosesor ya. Jadi ada beberapa laptop yang support untuk upgrade prosesor. Contohnya apa? Nah, di sini saya menggunakan ThinkPad T440P. Setelah saya membaca artikel, saya baca-baca mengenai laptop tersebut. Nah, ternyata memang ada support untuk upgrade prosesor. Nah, jadi sekarang spek yang saya gunakan di sini i5 generasi 4M. Jadi setelah saya baca ternyata dia support untuk di-upgrade Core i7 generasi 4M Key. Nah, tentu sangat menguntungkan. Nah, seperti itu. Jadi prosesor itu untuk performamu, dia lebih cepat. Selain SSD dan RAM, nah, prosesor sangat berpengaruh dalam segi performa. Semakin bagus prosesormu, nah semakin cepat juga pengerjaan Windowsmu, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai RAM, SSD, dan prosesor sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi terserah mau apa dulu yang kamu upgrade, tergantung kebutuhanmu, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas dari segi hardware-nya. Lalu sekarang kita
antisipasi ya, bukan antisipasi, untuk mengatasi dari segi software dari Windows-nya. Apakah bisa kita mengantisipasi? Bukan. Kita meminimalisir lemotmu melalui settingan Windowsmu. Bisa. Yang pertama, kita bisa membersihkan temporak. Kita caranya gimana? Windows ya, di keyboard kombinasi Windows dan R. Nah, di sini ada searching ya. Kita klik TEMP. Nah, saya sudah pernah. Oke. Nah, di sini ada beberapa temporak atau cacing, sampah-sampah. Seharusnya ada banyak, tapi karena sudah saya bersihkan, tinggal seperti ini. Kita cetak A dan nanti kita delete saja. Karena sudah saya hapus, jadi ya nggak ada lagi. Seperti itu. Selain temporak, nah ini yang perlu diperhatikan bagi kamu yang menggunakan hard disk. Apa itu? Nah, kita melakukan defrag. Kita menata ulang file-file kita untuk kamu yang menggunakan hard disk. Caranya seperti apa? Nah, kita masuk library. Nah, di sini ada disk PC ya. Ini adalah hard disk saya, local C. Kita klik kanan. Properties. Lalu di sini ada tools dan optimize and defrag drive. Kita optimize. Oke. Nah, di sini sudah saya coba kita analis lagi. Nah, di sini ada current statusnya need optimize. Dia membutuhkan dioptimasi. Di sini ada 11% yang bisa didefrag. Nah, jadi kita baru analis ya, bukan belum optimize ya. Nah, setelah kita analis ternyata ada 11% yang bisa didefrag. Lalu kita klik optimize. Nah, tapi karena proses optimize cukup lama, jadi lain kali saja, tidak perlu direcord ya. Yang jelas setelah analis kita bisa optimize. Optimize langsung juga bisa, seperti itu. Nah, itu untuk pengguna hard disk. Tapi ketika kamu menggunakan SSD, apakah kita perlu melakukan defrag? Enggak. Justru ketika kamu menggunakan SSD dan kamu melakukan defrag malah akan menurunkan status read and write-nya, status membaca dan menulisnya. Karena SSD itu sistemnya membaca dan menulis. Semakin banyak aktivitas yang kamu gunakan pada SSD, semakin berkurang performanya. Jadi ada plus minusnya antara hard disk dan SSD, seperti itu. Tapi ya untuk SSD, dia memiliki read and write sangat panjang, sangat banyak. Jadi ya nggak masalah. Tapi tetap saja jangan pernah kamu defrag seperti itu. Kecuali jika hard disk, sangat direkomendasikan untuk defrag. Nah, yang selanjutnya setelah temporak, defrag, kita bisa mengatur meminimalisir efek animasi di Windowsmu. Ini di settingan nanti ya, di settingan nanti kamu cari di Google. Nah, cara meminimalisir animasi di Windows 10 nanti akan ada banyak. Jadi kita mengurangkan efek-efek yang tidak perlu pada Windows 10 seperti itu. Nah, seperti itu dulu ya. Sekian untuk saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.